Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan materi secara akademik seperti misalnya Profesor Agriani. Saya kira beliau banyak ilmunya itu tentang keperawatan masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Barangkali Profesor Agriani sudah banyak menyampaikan itu. Kemudian beberapa hal tadi saya menyimak Bu Ana, saya kira apa yang dilakukan oleh rumah sakit primer ini Jatinegara udah bagus itu. Pertama, standar Joint Commission International Accreditation. Ini saya kira level akreditasi, jaminan mutu, stempel quality, managed hospital, yang saya kira layanan kesehatan Indonesia ke depan harus menuju pada standar quality seperti yang sudah dicapai oleh Rumah Sakit Primer Jatinegara. Nah, tentu saya diminta untuk optimalisasi perawat tangguh menjadi investasi bernilai dan diakui di mata masyarakat dunia. Nah, saya kira ini harapan kita, cita-cita kita. Tentu Bu Moderator, saya harus membatasi peran saya sebagai seorang politisi yang tentu tidak bisa lepas dari apa yang kita lakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebagai seorang politisi yang dipercaya oleh teman-teman di Komisi 9, itu memang ada 7 mitra kami, Menkes, BPJS Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BKKBN, ini klaster kesehatan. Klaster kedua ada Kementerian Tenaga Kerja, ada BPJS Tenaga Kerja, dan ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mungkin untuk urusan perawat lebih banyak pada klaster kesehatan. Tapi karena perawat sebagai bagian dari ketenagakerjaan, maka ada hubungannya dengan Kemenaker, BPJS Tenaga Kerja, dan sekaligus standar perawat internasional yang bekerja di luar negeri tentu tidak lepas dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 7 mitra ini itu banyak bersinggungan dengan perawat itu. Karena itu PDI Perjuangan meminta saya untuk masuk di Komisi 9. Tentu ada 3 hal tugas kami. Pertama, politik regulasi, membuat undang-undang yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan oleh komunitas profesi kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Ini sekarang kami sedang berproses di situ, dan saya juga dipercaya sebagai anggota Panja, sekaligus anggota tim perumus di Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Lalu politik anggaran dan politik pengawasan. Semua kebijakan mitra, kebijakan kesehatan tentu harus melalui pintu Komisi 9, pembahasannya, anggarannya, sekaligus nanti kita mengawasi. Nah, 3 peran itu menjadi tugas kami di Komisi 9. Nah, terkait dengan pengembangan SDM keperawatan di Indonesia yang kita harapkan berstandar dunia internasional, maka ada poin-poin penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses yang sedang berjalan di dalam pembahasan Undang-Undang Kesehatan. Pertama, saya harus mengatakan bahwa jumlah dan distribusi tenaga kesehatan kita itu di beberapa jenis profesi itu kurang atau terbatas, distribusinya tidak merata. Terutama yang terkait dengan tenaga kesehatan ahli atau spesialis. Ya, lebih khusus lagi, dokter spesialis, perawat spesialis. Ini jumlahnya kurang. Kita sudah bersepakat di dalam nomenklatur undang-undang ini bahwa perawat itu
ada perawat nurse, ada vokasi, dan ada spesialis. Tetapi harus kita akui dalam konteks perawat ahli atau spesialis masih jauh dari harapan. Apalagi kalau kita standarkan Joint Commission International Accreditation, maka kebutuhan dokter spesial, kebutuhan perawat spesialis kita itu masih sangat jauh dari harapan. Sehingga Ibu Bapak sekalian, dalam norma Undang-Undang Kesehatan yang sedang dibahas ini, memang kita memberi prioritas pada program pendidikan spesialis. Ya, program pendidikan spesialis itu mengatur hal yang sama antara tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kami harus sampaikan tidak ada satu pembahasan pun yang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dipisahkan, termasuk di dalam akses pendidikan spesialis. Nah, pendidikan spesialis di banyak negara itu memang bervariasi. Ada yang berbasis university, banyak yang berbasis hospital di bawah naungan kolegium. Karena itu di Indonesia dengan undang-undang yang baru itu, untuk mempercepat jumlah tenaga kesehatan spesialis termasuk perawat, kita buka ruang untuk pendidikan spesialis keperawatan yang berbasis hospital di bawah naungan kolegium dan konsil. Nah, dengan harapan ada percepatan pendidikan spesialis untuk keperawatan dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan kita agar mencapai level Joint Commission International Accreditation. Itu bahkan hak kewajiban akses dan lain-lain itu antara pendidikan dokter spesialis dan perawat spesialis itu sama itu. Bahkan negara akan memberikan beasiswa untuk perawat spesialis dan dokter spesialis yang sama itu. Bahkan juga diatur hak-hak kewajiban seorang mahasiswa spesialis itu. Salah satunya bahkan berhak memperoleh upah dan perlindungan hukum bagi mahasiswa spesialis yang sedang melakukan proses pembelajaran atau pendidikan. Ya, ini saya kira norma yang sudah kita sepakati sehingga sehingga dokter spesialis, perawat spesialis yang sedang studi di spesialis dan dia juga memberi pelayanan, maka dia berhak memperoleh jasa pelayanan itu langsung itu ya selain beasiswa. Semuanya digunakan agar SDM perawat kita naik ke level spesialis atau ahli itu, karena paradigma kami setiap layanan diberikan oleh seorang ahli atau spesialis pasti keselamatan pasien itu terjaga dengan baik. Oleh karena itu isu tenaga kesehatan spesialis atau perawat spesialis ini menjadi isu penting dalam norma hukum undang-undang kesehatan yang sedang kita bahas. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, memang di dalam mengelola SDM kesehatan, negara ini memiliki 5 instrumen. Pertama adalah konsil, kedua kolegium, ketiga majelis disiplin, yang keempat pemerintah sendiri, lalu yang kelima organisasi profesi. Ini lima instrumen yang dimiliki oleh negara di dalam tata kelola SDM kesehatan kita yang lebih baik. Memang ada perubahan regulasi, tapi intinya kelima instrumen SDM kesehatan ini tidak boleh saling tabrakan, tidak boleh saling tumpang tindih, semuanya diatur berdasarkan yuridisnya, tinjauan filosofinya, dan historinya. Jadi kami harus sampaikan pada forum yang baik ini, pertama kami harus memberi ruang pada konsil. Konsil ini adalah punya tugas yang namanya registrasi. Registrasi mencatat tenaga kesehatan yang kompeten,
tidak kompeten, yang kompeten itu menjadi wewenang konsil. Maka konsil ini super body dialah yang punya otoritas memilih mana perawat yang kompeten dan tidak kompeten. Yang kompeten diberi SDR, yang tidak tentu tidak boleh. Nah, kewenangan ini itu haknya konsil. Gitu. Maka konsil ini harus lembaga otonom dan independen. Ya tentu di bawah presiden, meskipun pembahasannya ada melalui Menteri Kesehatan agar secara teknis konsil ini berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah soal kolegium. Kolegium ini sebetulnya adalah lembaga otonom independen. Dia ngurusi standar profesi, standar pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Karena itu kolegium itu ini instrumen penting itu di dalam mengatur pendidikan, termasuk di dalamnya mengatur pendidikan spesialis, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, itu nanti semuanya menjadi ruangnya menjadi wewenang kolegium. Karena kolegium itu bersifat otonom dan independen, dalam norma undang-undang yang baru ini, kolegium kita tempatkan menjadi alat kelengkapan konsil, tidak lagi menjadi alat kelengkapan organisasi profesi. Karena itu, ruang kolegium menjadi lebih lebar. Bahkan, kolegium akan disupport oleh dana APBN yang cukup agar dia bisa bekerja secara khidmat di dalam rangka mengawal standar pendidikan, standar profesi, bahkan sampai pengujian kompetensi itu nanti ada di kolegium. Nah, tentu kolegium nanti ada kolegium kedokteran, ada kolegium perawatan menjadi satu rumah, dan rumah itu menjadi rumah besarnya konsil. Ini dalam rangka mengatur pendidikan. Nah, kolegium ini di dalam tatanan pendidikan termasuk pendidikan spesialis, dialah sebetulnya nanti yang banyak berperan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah majelis disiplin. Majelis disiplin ini sebelumnya ada di organisasi profesi. Tapi karena persoalan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang menjadi isu penting di dalam pembahasan undang-undang ini, majelis disiplin ini kita keluarkan dari organisasi profesi masuk di bawah alat kelengkapan konsil. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk melakukan sidang disiplin bagi semua tenaga kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat terhadap seorang tenaga kesehatan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum tidak bisa melakukan proses sampai tahap penyidikan sebelum mendapat rekomendasi dari majelis disiplin. Nah, majelis disiplin akan melakukan sidang apakah seseorang tenaga kesehatan itu di dalam prakteknya melanggar standar profesi, melanggar standar pelayanan, melanggar standar operating prosedur. Kalau tidak melanggar, maka aparat penegak hukum tidak bisa menaikkan proses hukumnya ke tahap penyidikan. Tetapi kalau dia melanggar, tentu ada pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan, aparat penegak hukum baru menaikkan ke tahap penyidikan. Ini yang dimaksud dengan restoratif justice, ada semacam imunitas hukum terbatas bagi seorang tenaga kesehatan, dan itu menjadi wewenang majelis disiplin. Apa maknanya ini? Maknanya adalah agar semua tenaga kesehatan menjalankan prakteknya sesuai dengan standar profesi, standar praktek, standar pelayanan, standar operating prosedur untuk high quality, untuk keselamatan pasien. Nah, karena demikian luasnya wewenang majelis disiplin, maka sekali lagi
majelis disiplin akan menjadi alat kelengkapan konsil. Jadi instrumen ini sekali lagi ada konsil, di dalamnya ada kolegium dan ada majelis disiplin. Nah, yang kemudian yang seterusnya adalah pemerintah. Tentu pemerintah ini wewenangnya adalah urusan lisensi, urusan perizinan. Jadi perizinan itu menjadi hak-hak pemerintah. Jadi mau diberi izin di mana, siapa, itu menjadi wewenang pemerintah. Lisensi itu milik pemerintah. Karena itu pemerintah punya hak mengatur, mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, bahkan sampai daerah 3T, yang itu menjadi isu penting agar akses layanan kesehatan itu merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang terakhir, instrumen negara itu adalah organisasi profesi. Ini organisasi yang memang berbasis dari masyarakat tenaga kesehatan. Karena itu, organisasi profesi lebih diarahkan pada pertama, bagaimana meningkatkan quality SDM bagi anggotanya, pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, sertifikasi, itu menjadi wewenang organisasi profesi. Lalu yang kedua, pembinaan etika, moral, itu OP itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana rakyat anggotanya sejahtera, welfare. Jadi itu menjadi agenda wewenang penting organisasi profesi. Sehingga kalau 5 instrumen ini berjalan dengan baik, maka mutu SDM kesehatan kita bisa mendunia, bisa baik, bisa standar nasional. Jadi sekali lagi, kami harus mereposisi konsil, kolegium, majelis disiplin, pemerintah, dan organisasi profesi. Nah, dengan begitu maka ada tupoksi yang tidak saling tumpang tindih, tapi menjadi satu irama yang baik untuk semuanya mencapai mutu SDM yang baik. Nah, yang seterusnya percepatan pendidikan spesialis tadi sudah saya sampaikan. Dan ini menjadi isu penting karena terutama kalau ada 2 itu dokter dan perawat itu memang. Terutama dokter saat ini yang menjadi isu penting karena kita kekurangan 25.000 dokter spesialis. Banyak rumah sakit, bupati mendirikan rumah sakit untuk mendekatkan akses layanan kesehatan, tapi nggak ada dokternya. Akhirnya rakyat desa itu sudah punya BPJS, sudah bayar tiap bulan. Ketika sakit dia harus menggunakan manfaatnya, rumah sakitnya penuh. Semua ini karena kurangnya dokter spesialis. Sehingga pendidikan spesialis dan spesialis, subspesialis, dokter, perawat, dan lain-lain ini menjadi norma tersendiri dan diatur khusus di dalam undang-undang yang baru ini. Nah, yang seterusnya adalah pengembangan interprofessional collaboration. Kami sepakat di dalam membahas undang-undang ini tidak boleh ada tenaga kesehatan yang terlalu dominan, ada yang superior, ada yang inferior, ada yang merasa submisif, karena WHO perintahnya adalah bagaimana layanan kesehatan itu berbasis interprofessional collaboration. Maka kita sepakat ada 2 nomenklatur penting yang namanya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tapi setiap menulis tenaga medis harus diikuti dengan tenaga kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga semua norma yang ada di dalam undang-undang yang baru ini, positioning kesetaraan antar tenaga kesehatan itu terjadi dengan harapan layanan kesehatan di Indonesia itu berbasis pada interprofessional collaboration. Nah, yang seterusnya kesejahteraan, tentu kami harus mengunci di dalam batang tubuh norma ini. Kalau sebelumnya di undang-undang yang terdahulu itu tidak banyak, misalnya saya ambil contoh di pendidikan keperawatan itu norma kesejahteraan hanya diatur di dalam hak perawat, salah satunya adalah memperoleh imbalan jasa. Kami sadar itu, maka di undang-undang yang baru ini kami tambahkan banyak itu. Setiap tenaga kesehatan berhak untuk 1, memperoleh imbalan jasa pelayanan, imbalan jasa atau gaji, imbalan jasa atau upah
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kedua, berhak memperoleh jaminan kesehatan. Yang ketiga, berhak memperoleh jaminan ketenagakerjaan. Yang isinya ada satu, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Lalu yang terakhir, kami kunci lagi satu norma untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan termasuk perawat yang disebut dengan tunjangan kinerja. Itu ada di dalam norma batang tubuh Undang-Undang Kesehatan ini, sehingga semua pemberi kerja hak-hak tenaga kesehatan ini harus dipenuhi dengan baik. Nah, yang seterusnya pelindungan hukum, ya tentu kita harus menjaga setiap tenaga kesehatan yang sudah menjalankan praktek sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operating prosedur harus dilindungi, nggak boleh. Karena itu mekanisme teknisnya tadi melalui majelis disiplin profesi. Majelis inilah yang akan bersidang sebelum masuk di dalam proses penyidikan. Bahkan waktu sidangnya kita batasi 14 hari kerja, sehingga tidak menggantung bagi tenaga kesehatan yang memiliki persoalan hukum untuk melindungi mereka. Nah, kalau di dalam majelis disiplin itu hasil sidangnya memutuskan atau merekomendasikan kepada aparat penegak hukum tidak ada pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan tentu tidak akan diproses pada tahap penyidikan. Ini namanya restoratif justice yang tidak diatur di undang-undang sebelumnya. Nah, yang terakhir, kita paham betul globalisasi. Kita ingin keluar dong, perawat kita. Kita ingin juga dong yang perawatnya standar rumah sakit primer Jatinegara, Joint Commission International Education, maka di dalam tahapan ini memang tidak banyak diatur di dalam undang-undang norma batang tubuh, tapi di dalam peraturan pemerintah, bahkan Pak Menteri itu sudah mengangkat isu ini, sertifikasi internasional seperti NCLEX atau Prometrik, kita akan bawa ke Indonesia agar perawat Indonesia ketika ingin berkelana mendunia, mereka sudah memiliki sertifikasi standar Prometrik atau NCLEX agar mereka bisa diterima di dunia kerja dalam konteks kebutuhan tenaga perawat global. Slide yang terakhir, saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan materi ini secara tekstual karena semuanya masih berproses, dan mudah-mudahan dengan segala hormat kita berpikir untuk bagaimana SDM kesehatan, semua profesi kesehatan bisa tambah maju. Ya tentu ada banyak hal yang kita sesuaikan, itu bagian dari merubah tatanan SDM kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.